gitu. Kenapa sih belajar sejarah, belajar masa lalu gitu, nggak bisa move on apa gitu. Iya. Sejarah gitu. Kenapa abang alasannya itu belajar sejarah gitu dan abang suka sama sejarah dan insya Allah nanti kedepannya abang akan menjadi sejarawan gitu. Pengennya jadi sejarawan. Nah, karena nggak semua sejarah Islam itu baik terus, nggak ada masa kelamnya, ada masa jayanya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah, akhirnya Allah izinkan kita bertemu dengan bulan Ramadan. Alhamdulillah. Bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang berlipat ganda ampunan, bulan dicurah-curahkannya rahmat, bulan yang memberikan kita beraneka ragam kesempatan beramal soleh. Mudah-mudahan teman-teman semuanya, Ramadan tahun ini ibadahnya lebih hebat dibanding tahun lalu. Amin ya Allah. Kalau tidak berarti kita termasuk orang merugi. Karena dikasih kesempatan Ramadan tetapi disia-siakan. Nah, pada siang hari ini di bulan Ramadan saya ngobrol nih dengan Abang Alif. Masya Allah. Anak saya paling besar ya. Nggak terasa badannya juga lebih besar. Coba lihat besaran mana ya. Besaran dia ya, Masya Allah. Sekarang baju saya dipakai. Ini bajunya saya nih dipakai. Sendal dipakai, sepatu habis. Bentar lagi semua motor. Udah ya. seukuran semuanya. Sama abang semuanya ya. Bang, ini sambil ngobrol-ngobrol gini banyak yang nanya ke Abi kan. Ustadz, gimana sih caranya kok abang tuh bisa ngisi rubrik sejarah? Hafal tanggal, tahun, nama orang, peristiwa-peristiwa sejarah. Itu abang ngisi tiap Kamis malam. Rubrik sejarah peradaban. Iya. Abang kan masih SMP gitu. Kelas 2. Kok bisa gitu? Dulu gimana abang kok bisa suka sejarah? Gimana kok bisa abang suka sejarah? Banyak yang nanya. Terus gimana caranya supaya anak saya bisa kayak Alif Ustadz? Ya... Abi bilang, nanya aja sama Bang Alif. Nah, ini makanya sekarang lagi nanya. Gimana, Nak? Jadi kenapa abang bisa suka sama sejarah? Sejarahnya itu gimana sejarahnya? Sejarahnya gimana suka sejarah? Sejarahnya gimana suka sejarah? Jadi dulu gitu waktu abang masih kecil ya, kalau misalnya Abi ceritain gitu. Pernah kecil abang? Pernah kecil dong, kan nggak langsung gede gitu. Terus? Nah, jadi waktu kecil tuh Umi Abi ya dulu suka ngasih buku gitu, hiburannya buku dulu waktu abang kecil tuh. Karena dulu YouTube belum booming gitu. Setelah itu kalau misalnya mau nyari hiburan-hiburan yang lain gitu, Umi Abi dulu pas abang masih kecil kan masih jualan sate, jualan kerupuk. Oh, Abi pernah jualan sate ya? Pernah, sate Kabayan gitu. Nah, jadi pernah jualan nutrisari juga Abi gitu. Jadi karena ketidakmampuan Umi Abi waktu itu, jadilah Umi Abi itu memberikan hiburan abang itu buku. Jangan dikasih tahu lah, nanti Abi banjir air mata. Gitu. Jadi kalau misalnya jadi hiburannya buku. Iya, buku. Selain karena buku itu apa namanya? Bermanfaat gitu ya dan tahan lama gitu. Karena kalau misalnya HP gitu ya. HP kalau misalnya udah 5 tahun ada HP yang baru nanti beli lagi gitu. Kalau misalnya buku itu kan mau berapapun waktu itu kita akan tetap bisa simpen, kita bisa rawat, kita bisa baca gitu. Nah, itu kenapa jadi sejarahnya karena memang dari kecil dibiasakan buku. Udah biasakan buku. Dan bukan hanya buku sejarah, jadi buku macam-macam gitu, buku profesi, buku profesi karena dulu namanya anak kecil kan suka imajinasi gitu. Abang juga dulu polisi. Buku polisi, buku pilot, buku macem-macem lah gitu, buku profesi dulu. Nah, dulu kepengen jadi polisi, kepengen jadi tentara, kepengen jadi pilot, pernah gitu. Nah, sampai akhirnya di kelas 3 SD. Kelas 3 SD itu abang itu mulai menunjukkan ketertarikan ke sejarah gitu. Kenapa tertarik sama sejarah? Pertama karena sejarah itu asik gitu ya. Walaupun sejarah itu menghafal tapi suka gitu abang ngafalinnya. Beda ceritanya sama kayak pelajaran matematika. Walaupun menghafalin rumus sama ya, kita, padahal sama hafalin. Iya, sama Abi nggak suka matematika. Bener, berarti emang bener bukti anak kandung. Bela diri. Terus gitu. Nah, jadi karena abang melakukan apa yang abang suka gitu dan Umi Abi juga nggak pernah
memaksa abang untuk menjadi profesi tertentu, misalnya kamu nanti besar harus jadi seorang seorang insinyur, seorang arsitek gitu. Umi Abi bukan orang yang kayak gitu. Jadi Umi Abi itu ya udah abang mau jadi apa aja gitu, asalkan masih halal, masih sesuai syariat Islam gitu. Ya udah, jadi karena melakukan hal yang disukai gitu, itu menurut abang akan menjadi mudah gitu. Karena kelas 3 SD. Kelas 3 SD. Apa sejarah yang paling pertama kali waktu Pertama kali. paling suka abang sejarah apa? Pertama kali itu sejarahnya Muhammad Al-Fatih. Nah, itu Karena nama abang namanya Muhammad Fatih Alif gitu. Jadi pertama kali belajar sejarahnya Muhammad Al-Fatih, kok menarik ya. Mulai ke Utsmani gitu. Tapi pada saat awal-awal belajar sejarah, abang itu bukan orang yang belajar sejarah runut. Karena kalau misalnya runut kan ya, kita seharusnya belajar dari Sirah Nabawiyah dulu. Habis itu Umayyah, Abbasiyah, baru Utsmaniyah gitu. Nah, baru sejarah-sejarah yang lainnya. Tapi kalau misalnya abang dulu belajar sejarah itu dari Utsmaniyah dulu. Gitu, dari Utsmaniyah dulu kemana. Jadi abang belajar sejarah yang pengen belajar apa, ya udah belajar gitu. Jadi abang-abang belajar ya ngaclok lah gitu. Tapi alhamdulillah karena ketekunan abang gitu, makanya Abi bilang sama bang, udah abang bikin rubrik aja gitu, ngobrol sejarah Islam. Karena emang itu kan yang abang suka gitu. Jadi ngapain ilmu dipendam sendiri gitu, mending kita sharing ke orang lain gitu. Makanya itulah sejarahnya abang suka sejarah, sama sejarahnya bikin rubrik ngobrol sejarah Islam. Oke. Itulah bedanya dengan Sajat. Kalau Sajat sekarang sudah generasi gadget, tapi gadgetnya juga kita arahkan, ya kan? Karena dia masih kecil, ya kita arahkan, masih bisa. Nah, yang satu kedua, ternyata abang suka sejarah, ya mungkin abang nonton Al-Fatih, komik-komik dulu, zaman dulu, kartun. Iya, benar. Abang suka, begitu kan suka seru ya, gitu kan? Benar. Begitu seru, dah habis support tuh buku-buku, beliin buku semua gitu ya. Sampai abang udah merasa mantap, akhirnya abang memberanikan diri. Iya. Karena sudah mulai ngerti ya cerita. Iya, benar. Ya kan? Buat apa kita baca tapi kita pendam sendiri. Iya, gitu. Buat apa kita baca tapi kita simpan gitu. Iya. Nah, jadi sejarah sekarang abang sangat suka. Iya. Pertanyaan Abi, untuk apa belajar sejarah? Kalau orang belajar arsitek bisa cari duit. Betul. Kalau orang mau jadi dokter, belajar kesehatan bisa jadi duit. Benar. Kalau orang nge-gym bisa jadi coach, jadi brotot, bisa jadi duit. Betul. Sejarah untuk apa, Bang? Coba. Mikir nggak, Bang? Benar. Sejarah. Banyak ya orang yang pikir kayak gitu ya, Bi ya. Gitu. Kenapa sih belajar sejarah, belajar masa lalu gitu, nggak bisa move on apa gitu. Iya. Sejarah gitu. Nah, jadi kenapa abang alasannya itu belajar sejarah gitu, dan abang suka sama sejarah, dan insya Allah nanti kedepannya abang akan menjadi sejarawan gitu. Pengennya jadi sejarawan. Insya Allah, amin. Karena gini, seseorang gitu ya, setiap orang itu memiliki kemampuannya masing-masing gitu. Contoh Abi menasihati orang lain melalui melalui takwa, melalui iman gitu misalnya. Abi kan suka ngisi yang kayak gitu. Nah, kalau abang mengingatkan orang lain itu dengan kegemilangan Islam di masa lalu gitu. Jadi intinya abang juga memiliki visi yang sama gitu, yaitu untuk menasihati orang lain agar menjadi lebih baik gitu, dan menasihati diri abang juga sendiri melalui sejarah masa lalu gitu. Jadi karena sejarah itu yang baik harus tetap dipertahankan, yang buruk harus kita perbaiki. Karena nggak semua sejarah Islam itu baik terus, ada masa kelamnya, ada masa jayanya gitu. Nah, makanya itu sejarah itu ya bukan hanya dipandang, jangan hanya dipandang itu sejarah masa lalu ngapain sih dipelajarin gitu. Nah, justru sejarah itu sangat penting karena kita bisa berkaca dari orang-orang sebelum kita. Jadi kenapa dulu ada orang sehebat Al-Fatih? Betul. Nah, berarti kalau kamu ingin hebat sekarang, belajarlah dari Al-Fatih. Betul. Gitu maksudnya. Kalau kamu ingin hebat kayak Al-Ayubi, Salahuddin Al-Ayubi, berarti kamu juga harus setakwa dia hari ini. Nah, gitu ya. Kalau kamu ingin hebat seperti Imam Syafi'i, berarti kamu juga harus seperti Imam Syafi'i menjaga. Gitu. Ya, Jadi
sebenarnya belajar sejarah itu penting. Kenapa? Penting Karena banget. sejarah itu sebenarnya bukan masa lalu, tapi dia masa depan. Iya. Kenapa? Karena orang yang belajar sejarah akhirnya berkaca pada sejarah, dia tidak akan mengulangi lagi Iya. kegagalan di Iya. masa lalu gitu. Nah, tadi kan Abi bilang sejarah untuk masa depan. Itu sama dong kayak tagline-nya ini. Nah, ini Shiver nih, history is the future. Oh, Oh, iya. Ini namanya apa Bang? Shiver? Shiver. Nah, ini Instagramnya Shiver ya. apa? @shiverid. Boleh dikunjungi Instagramnya. Pantes Abi tadi di Ya. rumah kok Abi dikasih baju nih, rupanya Shiver. Jadi Shiver ini kenapa tema-temanya kok dia Iya. tema-tema Utsmaniyah nih? Ya. Ada apa Bang? Ada Oke, Utsmaniyah. jadi ini apa nih? nah ini Masjid Masjid Biru Biru. ya. Nama Ini perutnya ini nggak buncit tapi Bang. Aduh. Nah. Nah, jadi kenapa ya Abang cerita dulu kenapa membuat Shiver gitu. Nah, jadi setelah Abang bikin rubrik ngobrol sejarah Islam gitu. Abang ngobrol lah sama Umi Abi gitu. Dan yang punya ide untuk bikin kaos Shiver itu awalnya Umi gitu. Ya udah Bang, kita bikin kaos sejarah Islam gitu. Karena Abang kan bisa cerita sedikit mengenai satu bangunan kah atau satu peristiwa gitu. Tapi dibajukan biar lebih keren gitu. Nah, jadi nama awal brandnya itu pengennya ya awal namanya itu sujud. Karena sujud itu maknanya banyak ya gitu. Berserah diri, rendah diri, begitulah awalnya namanya Tunduk. sujud. Tunduk gitu. Nah, tetapi karena satu dan lain hal akhirnya kita berubah nama gitu. Apa ya namanya gitu. Oh, akhirnya Abi waktu itu punya ide nama. Namanya itu Shiver. Shiver itu 0. Nah, 0 itu bukan berarti penjualannya 0 ya. Tapi 0 itu kan Penjualannya gini Bang, 1 0 0 0 0 gitu. gitu. Nah, itu maksudnya ya. Sama Kenapa 0? Ada apa dengan 0? pertama 0 itu ditemukan oleh ilmuwan muslim. Mantap. Ya. Siapa? Al-Khawarizmi. Oh, bayangin kalau nggak ada angka 0 gimana ya? Ya, itu dia. 999. Ribu. Gimana? Gimana? Kalau misalnya Romawi kan panjang ya. X, I, I, M, C, L, L, L. gitu. Gimana tuh? Kalau Romawi kan panjang ya. Nah, itulah 0 itu pertama ditemukan oleh ilmuwan muslim. Yang kedua, 0 bermakna apa lagi? 0 itu kan tidak ada putusnya ya. Kalau misalnya angka lain kayak 2 itu kan ada garis awal, ada garis akhirnya. 3 juga, 4 juga. Nah, 0 ini jadi menandakan bahwa doa kita untuk produk ini, untuk kesuksesan produk ini tidak akan pernah terputus. Wih, keren. Kualitas yang akan kita curahkan untuk produk ini Inovasi terus. inovasi terus, tidak ada berhentinya, muter terus. Pantes bahannya enak, desainnya Betul. keren. Betul. Enak Nah, dipakai itu. di mana-mana. Oke, terus Ya. apa lagi maknanya 0? Nah, 0 itu, nah itu sih tadi Bi, makna-maknanya itu. Itu ada Iya. lagi. Apa lagi, Bi? 0 itu artinya tawakal. Zero, pasrah. Kita nggak ada apa-apa, kita nggak 1, nggak 2, nggak 3, nggak sejuta, kita 0. Betul. Dan ingat Bang, Abang berawal dari apa? Dari 0. 0. Dan Abang Dari akhirnya nggak ada 0 jadi ada sekarang. akhirnya Abang akan jadi 0 lagi. 0 lagi. Betul. Jadi 0 itu filosofinya dalam. Bang. Dalam banget. Jadi 0. Iya. Awalnya 0. Inna lillahi wa inna ilaihi Raji'un. 0. Dan 0 itu Bang, kalau Abang 0, nak, ya, ingatin ya buat teman-teman semuanya. Kalau antum 0, antum mudah diisi. 0, 0. Jangan sok pinter. Betul. Saya 0, Ustadz. Saya 0, Jadilah Bang. jadi gelas kosong Nah, begitu ya. itu namanya 0, Bang. Jadi 0 itu filosofinya dalam. 0. Saya mah siapa ya? Saya mah cuma apa tuh gitu ya. Nah, gitu ya. Nah, jadi 0 itu teman-teman ya sangat luar biasa. Ya, saya juga insya Allah kalau punya anak satu lagi, laki-laki, ya itu anaknya namanya Shiver. Shiver. Ya, kayak Ustadz Felix tuh namanya pinter, dia ngambil nama anak Shiver Muhammad Al-Fatih. Iya. 0. Ya, karena 0 itu dalam filosofinya. Betul. 0 itu artinya betul-betul mendalam bahwa semuanya hanya milik Allah. Kita ini 0. Nah, terus kaos ini sekarang di mana kalau orang mau pengen dapat? Oke. Sekarang ya orang kalau misalnya pengen dapat bisa order melalui ada link WA di Instagramnya @shiverid. Coba. Ya. Nah, itu bisa dikunjungi Instagramnya, di situ ada katalognya juga ya, namanya katalog shiver.id. Nah, di situ ada katalog bajunya juga. Nah, insya Allah mohon doanya dari teman-teman semuanya. Dalam waktu dekat ini insya Allah akan buka lapak di marketplace. Ya, kayak ya itulah kan ada beberapa marketplace ya.
Ya. Kalau sebut merek di sini boleh nggak, Bi? Apa itu? Oh, Kayak, selain Shiver jangan. Oh, gitu. Coba ya, Shiver. Nah, Ya, ya. dicari nih. Shiver.id. Ini ya. Nah, langsung WA di sini gitu Di maksudnya. sini, iya nih, di sini kan ada link WA-nya nih. WA, coba WA. Ya. Di WA, lanjut chat. Oh, bisa Nah. pesan. Saya mau beli Ya. yang masjid biru. Betul. Nanti M. di situ ya M size. M size Oke, terus gitu. Nah, dimasukin. nanti setelah itu ada format ordernya. Nanti langsung Abang kasih format ordernya karena sekarang Abang juga berperan sebagai adminnya. Oh. Gitu. Jadi nanti Abang akan balas, Abang akan kasih format ordernya, nanti langsung bisa dikirim gitu. Jadi simple, mudah ya, banget praktis ya. Bisa di Instagram aja. Gitu. Kalau misalnya mau lihat daftar bajunya nih, ini ada daftar. katalognya nih, katalognya. Oh, ini katalog. Nah, ini bisa dikunjungi. Katalog Shiver. Katalog Shiver. Wih, keren-keren, Bang. Nah, jadi coba bisa ditunjukkan ke kamera, Bi. Nah, Nah. nih katalognya nih. Nih, ya Allah banyak ya. Warnanya juga asik-asik nih. Tuh, wih. Oh. Cakep ya. Keren. Dan dia kaosnya bercerita ya tentang Bercerita, sejarah. betul. Jadi dia ada penjelasan dikit ya. Ada penjelasan dikit ya. Kalau misalnya kayak Masjid Biru ini, coba. Mm-mm. Nah, ini ada penjelasan sedikit nih. Ini poin-poin pentingnya. Mm-mm. Nah, kalau misalnya Hagia Sophia, ini dia modelnya timeline. Keren Gitu. banget ya. Nah, buat teman-teman nanti kalau hari raya nih Lebaran ya. Nah, apalagi mau simple Lebaran ya. nih. Kan capek ya kemana-mana pakai batik terus. Saya aja Betul. bosan pakai koko ya. Nah, sekarang pakai kaos aja gini enak ya. Nah, ya. Tuh. Enak, bahannya enak banget ya. Dan kerennya Bang, nggak ada jahit samping. Iya, benar. Nggak jadi samping. Nggak ada jahit samping. Jadi kalau teman-teman sering beli baju di luar negeri, rata-rata nggak ada jahit samping. Kalau di Indonesia pakai jahit samping. Ini nggak ada jahit samping. Jangan tinggi-tinggi ya, nanti bau. Nah, jadi sudah selesai nih masalah kaos Bang. Nah, terus Ya, kembali kaos. ke sejarah. Iya. Kan buku itu inspirasi Abang awal. Iya. Nah, terus Abi lihat Abang bukan hanya cuma punya Shiver, Abang punya toko buku ternyata. Nah, iya. Toko buku kedai Bang Alif. Iya, benar. Kedai Bang Coba, Alif. kedai Bang Alif. Ini untuk apa nih kedai Bang Alif Abang Iya. buat? Jadi Abang kok buka kedai sih? bukan kedai. Jadi Tuh, ya, kedai Bang Alif. alasan Abang ya kenapa membuat kedai Bang Alif gitu. Pertama, karena Abang suka buku Nah, dan Abang ingin orang itu bisa menikmati, bisa membaca buku-buku yang berkualitas gitu. Karena ada banyak buku yang nggak ada isinya gitu. Nah, jadi Abang ingin menjual buku-buku sejarah ya. Iya. Jadi buku-buku sejarah yang berkualitas gitu. Nah, tujuannya apa? Biar orang itu makin banyak mengenal tokoh-tokoh hebat Islam yang terdahulu gitu. Karena banyak sekarang terutama seumuran Abang gitu ya. Karena sekarang udah banyak hiburan-hiburan yang lain gitu. Nah, maka mereka melupakan nih sosok-sosok hebat yang membangun agama ini, menyebarkan agama ini begitu. Iya. Nah, itulah tujuan Abang kenapa mendirikan kedai Bang Alif. Itu yang pertama. Nah, berarti Abang punya toko buku karena Abang suka buku. Betul, karena Abang suka buku. Kenapa Abang buat jualan buku? Emang jajan dari Abi kurang? Bukan karena jajan dari Abi kurang. Nah, tuh gitu. ketahuan di sini nih, dibongkar. Karena walaupun Abi ngasih uang jajan, tapi rasanya beda gitu antara dikasih sama orang tua ya, sama kalau misal kita berusaha sendiri. Bagi teman-teman yang pernah jualan gitu ya, ada program di sekolah jualan, itu pasti rasanya beda tuh. Kalau misal kita dapat uang dari orang tua, sama kalau misal kita berusaha sendiri, itu beda rasanya. Apa rasanya emang? Bedanya apa? Rasa bangganya itu. Kalau Abang lebih ke rasa bangganya, karena ini duit ya, ini uang hasil jerih payah sendiri. Kalau misalnya duit orang tua kan ya biarin lah gitu, orang tua yang berusaha, orang tua yang keringetan gitu, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, biarin ngeri gitu. banget ya, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala gini. Jalannya gini Bang. Gimana jalan begini? Gitu. Oh, jadi Abang supaya menghargai hasil Betul. pekerjaan Abang sendiri. Iya, karena dulu itu Abang kurang menghargai uang gitu. Karena kalau misalnya dikasih Abi, dikasih Umi, cepet banget habisnya. Padahal ini uang untuk sebulan, 2 minggu udah habis. Karena
ya itu ada sifat kurang baiknya, sifat borosnya akhirnya itu. abang jadi belajar. Betul. Ternyata Nyari duit uang itu sendiri nggak gampang. susah. Teman-teman. Nah, gitu. Jadi toko buku ini sejarahnya itu. Ya, gitu, sejarahnya. Bang. Ya, oke. Nah, ini buku-buku Abang Bi yang dijual di kedai Bang Alif. Wah, nih. dibawa. Ya Allah. Iya, dibawa dong. Nggak kelihatan nih. tadi. Ya Allah, ini Amazing Rasulullah. Ini Amazing Lengkap. Rasulullah. Ini ada komik ya, komik Imaduddin Ini Zaki. Amazing Rasulullah, cerita Amazing. tentang sirah Nabi, tapi ringan ya Bang ya. Ringan dan banyak Nah, ilustrasinya banyak gambar, gini. banyak ilustrasi, Iya. jadi mudah. Ya. Ini Amazing Rasulullah 1 Nah. 2 3 4. Nah, habis itu nih ada komik Al-Fatih versus Dracula. Nah, Wih. siapa ini Dracula ini? Dracula. Dracula. Ternyata Dracula itu nyata, Bang. Betul nyata. Nih, lihat. Nah, Saya ini sejarah zaman Abi dulu, Bang, yang seru baca Tiger Wong. Nah, Tiger Tapak Wong. Sakti. Sekarang Asterix. bacanya Kalau dulu, Asterix, ya kan? Asterix. Nih lihat bacanya komik. Ya. Fatih versus Dracula. Nah, Keren ini nih. dia berwarna ya. Nih, Oh, ada 1 2 3, Bang. 1 2 3. Tuh, saya malah nggak tahu. Nih. Nih, 3. Seru ya komik-komik Banyak begini. nih, masih banyak lagi nih. Jadi sambil belajar komik, belajar Andalusia sejarah nih. nih, lihat. Nih, Imaduddin Zangki. Imaduddin Zangki. Banyak yang nggak tahu siapa Imaduddin Zangki. Betul. Ya. Nah, terus ini cerita tentang Andalusia, peradaban Islam di Andalusia, Bi. Wih, Ini Spanyol. ada resinya. ada resi pengirimannya. Tuh. Terus? Nah, ini nih tuh sejarah Islam di Spanyol, Andalusia, keren banget nih. Nah, Wah, kalau bulan puasa enak nih, punya buku iya, baca. banyak banget nih yang bisa kita baca. Tapi Bi, bagi sebagian teman-teman kita yang ada di pondok ya, karena mereka Ramadan nggak pulang nih Bi. Iya. Dan Abang ingin buku-buku ini tuh bisa mereka baca juga gitu, karena ini buku-buku yang sangat keren gitu. Nah, Abi ada ide nggak gimana? Iya, apalagi ini Bang ya, pesantren-pesantren tuh Betul. nggak ada buku. Iya, Nggak ada buku sejarah. buku-bukunya buku-buku lama. Buku-buku gitu. lama udah hancur Iya. dan nggak kerawat gitu ya. Iya, Bi. Gimana caranya? Nah, ini Maksud Abang gimana buku-buku supaya buku-buku bagusnya? ini bisa dinikmati oleh santri-santri seluruh Indonesia? Iya, gimana Bi? Abi ada ide. Hmm. Program wakaf buku, Bang. Nah, gimana tuh Bi? Konsepnya gimana? Program wakaf buku tuh gini. Jadi Bapak Ibu, teman-teman semuanya bisa memilih mau buku apa. Ya. Dan nanti buku itu dibeli, misalnya Bapak Ibu mau apa nih? Vlad Dracula, Ya. Al-Fatih 1 2 3. 1 2 3. Ya, berapa satu setnya, Bang? Satu set ini sekitar 290. Nah, 290 Bapak Ibu beli. Sudah dibeli, kemudian minta tolong dijadikan ini wakaf ke pesantren-pesantren penghafal Quran. Se-Jawa Bali, se-Indonesia bisa. Se-Indonesia. Bisa. Jadi nanti mereka Abang kirimkan. Bapak Ibu pesantren misalnya, pesantren Nurul Jannah atau pesantren Babu Rahman. Pesantren Babu Rahman bawa satu truk Abang. Pesantren-pesantren se-Indonesia itu nanti disebarkan buku ini. Nah, keren Bi. Ya enggak? Bener, Jadi bener, anak-anak di pedalaman nggak punya buku Bang, senengnya mereka baca. Iya. Kebayang ya, habis mereka Pahalanya hafalan ya. Quran mereka jenuh ya. Habis mereka capek mereka baca buku, seneng mereka. Nah, pahala jariahnya Bang. Betul Karena Bi. kata Nabi SAW bersabda, Sallallahu alaihi wasallam. jika seorang anak Adam wafat meninggal dunia, maka putus seluruh amalnya. Jadi kalau kita wafat nanti wafat, sholatnya putus, nggak ada lagi yang ngalir. Ya, puasa kita hari ini putus, karena kan udah wafat nggak mungkin puasa, Betul. putus. Tapi apa kata Nabi? Ada yang terus ngalir abadi pahalanya, meskipun orangnya nggak ada. Nah, apa aja tuh Bi? Yang pertama anak soleh. Nah, Abi berharap Abang anak soleh. Amin ya Allah. Jadi kalau Abi besok wafat, meninggal dunia, nyusul Ustadz Arifin Ilham, nyusul Ustadz Hari Mukti, nyusul yang lain. Ketika Abi wafat, Abang jadi cadangan pahala jariah Abi. Kalau anak soleh. Iya. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Iya. Yang pernah diajarkannya. Jadi Abang pernah ngajarin apa nih? Abang ngajarin, jadi pahala jariah. Yang ketiga apa? Ilmu pahala mengalir. Apalagi? 2, anak pahala mengalir. Ketiga, wakaf. Apa itu wakaf? Ya tadi bisa wakaf buku. Iya. Ya kan? Ibu bapak misalnya contoh, saya pingin Alif, tolong Amazing Rasulullah ini satu paketnya harga berapa, Bang Alif? 300. 300 dapat 4. 300 dapat 4. Dari mulai Rasul lahir sampai wafat kan? Nah, ini Rasul lahir, ini Rasul wafat nih. Nah, dari mulai awal sampai wafat nih. Betul. Cuma 300.000 misalnya. Iya. Ya udah, Bang Alif, saya beli 10 paket. Iya. Berarti 300 kali 10, 3 juta. Betul. 10 kirim ke 10 pesantren.
Nah, nanti Bapak Ibu silahkan dapatkan informasinya ya di chat di WA di bawah ada link deskripsi atau di link komen, nanti insya Allah ada dapat linknya, atau dapatkan informasi wakaf buku itu nanti di Instagram. Di Instagram. Kedai Bang Alif. Instagram Kedai Bang Alif. Nanti bisa klik link WA di bio-nya ya. Gitu Bang, sesimpel itu Bang. Betul. Misal Pak Zikri mau wakaf buku. Buku apa? Imaduddin Zangki dengan Andalusia. 2 berapa Bang ini? Ini 2 sekitar 100 ribuan. Cuma cepet. Dapat 2 buku. Iya. Wakafkan Bang, tolong Bang. Iya. Ke pesantren-pesantren Ustadz Fadlan. Ya Allah nak, sebahagianya mereka dapat buku. Ya Allah dibacain, hancur ini pasti. Karena mereka seneng. Tukar-tukuran, berebut. Abi pernah ngantarin di pesantren-pesantren itu. Ngantarin Quran, ya kalau ke pedalaman. Itu sampai mereka berebut. Kayak berebut sembako Bang. Jadi makanya program wakaf buku solusinya kalau abang mau kayak gitu. Jadi orang beli buku, kemudian orang nitip ya Liv, saya wakafkan ke pesantren sana. Ke pesantren ini. Itu di bulan Ramadan apalagi. Bang, wakaf itu pahalanya sunnah. Dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan tidak berdosa. Iya. Tetapi kalau amal sunnah dikerjakan di bulan Ramadan, pahalanya pahala wajib. Setara dengan pahala sholat. Masya Allah. Setara dengan pahala haji. Ya Allah. Setara dengan pahala jihad. Kenapa? Karena wajib. Iya. Setara dengan pahala anak bakti sama orang tua. Kalau amal sunnah jadi pahala wajib, siapa yang nggak mau? Rugi banget kalau nggak mau ya. Jadi gitu, udah simpel kok. Abang pingin kan supaya pesantren-pesantren yatim, abang pengen kayak gitu. duafa, mereka tuh baca buku yang abang baca, iya. gitu kan? Gimana caranya? Ya udah, itu aja. Jadiin wakaf buku. Nah, jadi menurut Abi jalanin aja Bang, wakaf buku ya. Bismillah. Jadi itu jadi program Abang tuh. Ini usulan Abi tuh. Ya. Tapi bukan Cinta Quran Foundation yang buat, ini Abang. Ya, Abang, ini nanti lama-lama Abang lebih besar dari Cinta Quran Foundation nanti. Amin. Ya, amin ya. Amin ya. Nah, jadi di bulan Ramadan ini Abang udah cerita ke kita semua tentang sejarah. Kenapa sejarah suka sejarah? Sejarah suka sejarah. Yang kedua, Abang punya bisnis baju. Iya. Udah cerita. Sekarang juga Abang udah cerita tentang bisnis Kedai Bang Alif iya. gitu kan. Nah, sekarang Abang juga udah cerita bagaimana agar Abang itu punya ide, usulan dari Abi, ide tentang wakaf buku, gitu kan. Nah, mudah-mudahan ini jadi nambah amal soleh Abang. Jadi Abang nggak soleh sendiri, tapi Abang menjadi orang yang mensolehkan Indonesia dengan buku-buku ini. Ya, jadi itu dari kita ngobrol-ngobrol santai hari ini di bulan Ramadan. Mudah-mudahan semua saum kita diterima, sedekah kita diterima, amal soleh kita diterima. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala ridho, Bang. Amin ya Allah. Terus istiqomah, baca buku dan sebarkan ilmu ya. Amin ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenar-benarnya harta adalah harta yang kita wakafkan. Manfaatkan Ramadan ini dengan berwakaf untuk pembangunan kampus Cinta Quran Center.